Astagfirullahaladzim, 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 la jalla qayyum wa atubu ilaihi al-hamdulillah. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إلى رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وسلم وجل أحمد وعلى إسحاق وإلى رسولنا بقية المقدم محمد بن علي وعلى وسلم ورحمه وإلى رقب العظم سلسلة القدر الجيل رقب العظم سدسة ويسأل المستمين وإلى رقب الرباني سوى سمن المدني رقب العظم سدسة محمد بن علي القدر وإلى الرحيم والشافي والنووي والملك ورحمه الشيخ ولنا محمد رسول البجر سيبك النبيان ولا الشيخ على الجنة ساحب الشيخ نمر بالرحمن العلم والعلم سيب الكرم أبو محمد من بدل يسير سيدنا الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله على حدث وسلم الرحيم الأربعين وماتنا لمن أنفقوا له وجاهدوا أنفسهم لهذه المجلس بصباح المنير أن الله كان غشا برحمة المغفرة يريد درجات بالجنة دعا علينا وزرنا بالجرنا من بركاتهم وأسرهم على المغشية ونفحتهم على كرمتهم ويحصل النبي زمرة ويتوفنا على منتهم ويدخلنا من حسبهم وتعذب ولا حساب زغنا العلوم الدنيا بما ثقب وذكر خاتمة زغنا فهم النبي نزل المرسلين المقربين برحمتك اللهم أجزنا قرة صالحة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الوهاب الرازق الحنان الناطق بالصواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقدر الجسد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. Dastur dari sukum ala sabilin niyati bihi ankum bahashara banada faqala wa iza tutla alaihim ayatul rahman rusujada wa bukiya wa bil fathaya fatahazil zakarhuma bil almin nawir ya alima qulubana Allahumma syahmadana bil yaqin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawanah halaman 8 baris ke-13 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumratihi fid darain amin. Wa bi ba'di kutubillah al-munzalah kazzaba man yudai mahabbati wa idza janna al-lailu nama anni. Dan diriwayatkan daripada sebahagian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kitab yang diturunkan itu kan diantaranya ada Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Jadi semua di dalam kitab itu Allah ada menurunkan ayat, perintah, bahkan peringatan. Apa bunyinya? Kadzdzaba man yudai mahabbati. Tidak benar orang yang mengaku mencintai aku. Ujar Allah Ta'ala nih. Dusta atau tidak benar orang yang mengaku mencintai aku. Wa idza janna al-lailu nama anni. Apabila jauh malam, apabila tengah malam dia tidur daripada aku.
Nah, artinya kalau orang betul-betul cinta lawan Allah, tengah malam itu bangun kada kuring. Ini menurut di dalam kitab. Jadi kalau orang itu betul-betul mengaku cinta kepada Allah, tengah malam itu bangun walau satu mat. Najar guru badi kan ibarat kada sembahyang juga ta'ilan malam duduk barang ditilang. Bapak berdoa, apakah doanya barang aja? Pokoknya berdoa apa yang kita minta, apa hajat kita, atau istighfar aja kah, atau sholawat aja kah, atau minta doa apa aja kah? Kada mesti doa itu harus bahasa Arab, bahasa Indonesia aja kah? Minta lawan Allah. Nah, jadi kada benar orang itu mengaku cinta kepadaku, kata Allah, apabila di penghujung malam dia tidur daripada aku. Kada bangun. Artinya tanda orang cinta lawan Allah itu malam selalu tak bangun. Malam selalu tak bangun, tak elak duduk barang. Ibarat kada berdoa juga nya guru, minimal kalimat yang keluar di mulut kita adalah amin, amin, amin. Minimal itu duduk ke tempat baca amin. Apa artinya? Artinya kita mengaminkan doa para orang-orang saleh. Karena orang-orang saleh setiap penghujung malam itu pasti bangun. Bukan wali-wali, ulama-ulama itu pasti bangun, pasti berdoa salat malam. Jadi kita mengaminkan itu, kita termasuk daripada doa sidin. Apalagi guru nang wali nang besar-besar itu kita patuh lawan sidin, kita dekat lawan sidin. Apalagi kita ada di hadis sidin, sidin selalu ingat lawan kita. Apabila sidin berdoa, kita tak umpat rahmatnya. Apa doa yang diminta sidin, kita tak umpat juga di doa situ. Di situlah makanya kita itu harus bila ada ilan minimal kalimat amin, 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 menandakan bahwa kita cinta kepada Allah. Ya, jadi Allah berfirman, tidak benar pengakuan seseorang cinta kepadaku apabila tengah malam dia tidur daripada aku. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibihi. Apakah tidak setiap orang yang cinta itu maka dia pasti menyukai bersendirian atau berdua-duaan atau bersunyi-sunyian dengan kekasihnya. Nah ya Allah, bila orang itu sudah berkasih-kasihan, ini asik berduaan jalan kekasihnya. Ibarat bahasa kakak-kakak itu, karenanya sudah lengket bapajaran, nya kada tahu diurangnya berduaan dia kamanakah? Berduaan dia. Artinya nya lengket dengan kekasihnya. Nah, itu artinya tanda orang itu cinta dengan yang dicintainya, dia selalu bersama orang yang dicintainya. Nah, begitu juga ketika kita cinta dengan Allah, kita akan selalu bersama Allah di mana ia tadi di penghujung malam. Bangun duduk satu kata, ya Allah, ulun minta ampun, ya Allah, ulun banyak dosa, ya Allah, ulun anak ini, ya Allah, anak ulun supaya kaya ini, ya Allah, dangsa anak ulun supaya ini, ya Allah, bini ulun supaya kaya ini, ya Allah, kawan ulun supaya ini, macam-macam doa kita duduk di tengah malam. Nah, itu artinya tanda kita itu cinta kepada Allah. Wa qala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabrani rahimahullah, jama'al khaira kulluhu fil lail. Ujar Syekh Ismail Ibrahim Al-Jabrani, Allah menghimpunkan akan kebaikan itu seluruhnya di dalam waktu malam.
Jadi kebaikan-kebaikan itu andaknya adalah waktu malam. Nah makanya Nabi waktu di Isra Mi'rajkan waktu malam. Karena setiap kebaikan itu Allah turunkan waktu malam. Di situ hanya kita berdoa. Segala kebaikan-kebaikan itu Allah turunkan waktu malam. Menuntut ilmu bagus waktu malam. Menghafal ilmu bagus waktu malam. Bersedekah bagus waktu malam. Artinya orang ada dalam balik sedekah. Sedekah sir, sedekah nang kada dilihat oleh orang. Nah, karena malam itulah Allah mengumpulkan segala macam kebaikan. Wa ma aqattu liwaliyin wilayatan illa billail. Nah, tidaklah aku Jusidin di apa bahasa kita itu dilantiklah menjadi wali akan sebuah kewilayahan melainkan waktu malam. Nah, sama bukan wali-wali itu dilantik atau diangkat atau ditunjuk oleh Allah menjadi wali waktunya malam. Jadi proses pengangkatan menjadi wali itu malam, kada siang. Nah, orang yang diangkat jadi wali itu ada semacam apa ya bahasa kita tuh ya rapat lah gitu. Bukan orang jadi wali itu sekonyong-konyong kita merasa wali. Nah, orang yang jadi wali itu ditunjuk oleh beban wali-wali. Orang yang jadi wali itu rohnya bersama wali-wali. Walaupun wali yang lain itu sudah meninggal wafat, tetapi rohnya bersama mereka. Jadi nang hidup, nang meninggal itu mereka tidak ada beda. Mereka bertemu satu tempat khusus para wali-wali. Apabila mengangkat seseorang menjadi wali, maka mereka akan berkumpul rapat musyawarah. Ini wali si anu meninggal dunia, siapa gantinya? Ini wali anu meninggal dunia, siapa gantinya? Nah menunjuknya termasuk sudah meninggal dunia juga. Tetapi untuk hidup ini memegang jabatan wali wilayah itu mereka hadir. Nah itunya makanya para wali-wali itu akan selalu hidup. Kada mati. Mereka lah bahasa kita untuk melantik siapa yang jadi wali. Wali itu artinya pemegang sebuah wilayah. Itu wali. Di mana ada tempat, di situ ada wali yang memegang wilayah. Nah, coba siapa orangnya kita jangan ada tahu. Karena memang wali itu disembunyikan oleh Allah. Tetapi bagi mereka yang wali-wali tahu bahwa ini orangnya yang bertugas di kampung sini, di benua sini, di wilayah sini. Bahan guru ulama-ulama besar itu mereka tahu bahwa di sini usiamu yang memegang wilayahnya, di daerah usiamu yang memegang wilayahnya. Nah, proses pengangkatan mereka itu pada waktu malam. Nah, pada waktu malam. Malam itu bila di atas jam 12 malam. Itulah bahan wali-wali. Nah makanya malam itu bagi mereka para aulia, para ulama, mereka itu adalah sebuah kenikmatan. Mereka bila waktu malam itu gembira karena mereka asyik dengan Allah. Ada kita bila waktu malam guringan. Ada wali waktu malam mereka gembira. Bahkan mereka malam itu berdoa, jaka kawan malam terus jangan siang, karena mereka asyik malam itu. Makanya dalam sebuah syair ada doanya para wali itu, ya laylutul wan nawmu zulqif, wahai malam panjangi. Kenapa maka subuh sudah orang-orang miannya
Ya laylutul wahai malam panjangi, qib hai matahari jangan timbul. Orang asik dengan kekasihnya dengan Allah. Nah, itulah wali itu, mereka bila malam itu gembira. Sama lapan, nah, siang hanya guringan saja buat wali-wali itu. Karena rame malam. Nah, jadi kita memang kada wali ini malam tuh berdoa barang. Kadang kalau empat bergabung malam berdoa barang kita. Atau bangun ma'aminakan. Nah, jadi Sidin diangkat jadi wali oleh Allah Sidin pada waktu malam. Syekh Ismail bin Ibrahim. Wa qala Sayyidi Al-Idrus bin Abdullah bin Abi Bakar, man arada safar rabbani fa'alaihi bil inkisar fi jawbil lail. Barang siapa yang menghajar Habib Sayyidi Idrus Abdullah bin Abu Bakar, barang siapa menghendaki membersihkan jiwanya kepada Allah, maka hendaklah dia melazimi inkisar fi jawbil lail, memecahkan diri di dalam waktu malam. Maksud memecahkan diri di sini, jangan bahasa kita itu bila bangun malam itu berdoa, beristighfar sampai menangis. Nah, itu bangun malam, bangun tengah malam berdoa Allah sampai menangis, sampai pokoknya inkisar, bang pecah diri. Jakai batu tersedut-sedut, minta ampun lawan Allah, menyesal, bertaubat, minta ampun, segera macam, atau berharap berdoa Allah sampai menangis, sampai besar mohonnya. Almarhum guru Saman Mulia, ajar guru Sidin bila malam Jumat, dengan Jumat. Sidin sembahyang tengah malam itu, pesujudan Sidin ini basah kawadi parah. Pesujudan tempat sujud ini basah kawadi parah. Artinya ini saking banyaknya banyu mata nang gugur berdoa kepada Allah, nangis. Kita mampulah menangis waktu malam, dan menangisnya itu sorangan, kadang di tengah orang, sorangan sembahyang tengah malam berdoa minta ampun, sujud kepada Allah, menangis, keluar banyu mata sampai basah. Jadi juga kalau diparah, saking banyaknya tuh air mata mengalir para wali-wali itu. Nah, bila kau kita nangkanya itu, maka jiwa kita akan bersih. Bila kita mampu menangis di hadapan Allah dalam keadaan sendirian. Nah, jadi guru beri bila kita kata sanggup, diusahakan, dilatih di sini, dilatih. Melatihnya itu apa? Yaitu di tangan-tangan sangat punya. Ingat akan dosa itu aja. Amun dosa kada ingat juga, awam pulang. Jadi supaya kita tuh mampu menangis tengah malam minta ampun kepada Allah, itu ingat akan dosa. Takutan dosa ini kada diampuni Allah Ta'ala, takutan kada dimaafkan Allah Ta'ala. Dosa itu banyak, kita lakukan banyak, kita kada sanggup melaksanakan perintah. Sembahyang banyak kada tertunaikan, sanunuh tunai sembahyang, sembahyangnya kada khusyuk, belum kewajiban lain. Puasa kada tunai menggawi, bajakan rasa kada sempurna lagi mengalawarakan. Ibadah lain banyak kada tegawi dan ditinggalkan. Ingat akan dosa nangin do, maka jadi mau kita menangis kepada Allah. Nah, tengah malam itu. Nah,
Bila kawah itu maka itu jiwa kita itu akan bersih, jiwa kita akan lembut. Bila hati kita itu kadang mau menangis, itu berarti itu hati kita itu masih keras lagi. Kita bangun malam adalah kadang mau berdoa, minta ampun, mau belum titik banyu mata lagi nih, belum mau titik lagi nih. Itu berarti hati kita itu masih keras lagi, masih keras. Nah, melembutkannya kayak apa? Ujar guru, melembutkan hati nang kadang mau menangis itu banyak ibadah sedekah. Banyak sedekah. Duitnya guru aja ke depan duit dah. Bersedekah itu kadang masih duit. Kadang masih duit. Bersedekah benda. Ada kayak beri lambai ya kan lah. Beri nabareska. Ibarat kita berjalan pada tangga bila memasak beri gangan. Bertukar buah beri buah, bertukar ini beri ini, itu akan mampu melembutkan hati kita nang keras. Atau berbagi sedekah dengan tenaga, ada orang gotong royong tolongi, ada orang minta tolongi, orang naik jabatan hendak gugur kapungi bantu. Jangan ditawakan, ini kada orang naik jabatan tak gugur, tak tawaan. Kayak bahan tak lemah hati. Mestinya kita minimal di hati ketika orang naik jabatan, misalnya jalan licin, di hati doakan ya Allah, mudah-mudahan sidin selamat, mudah-mudahan sidin kawan naik. Nah kayak itu doa, itu sedekah ngarannya, sedekah dengan ilmu, lewat doa, lewat tenaga dan sebagainya. Nah, itu akan mampu memecahkan hati kita nang keras. Jadi kunci hati kita itu lembut, kunci hati kita itu lunak, kunci hati kita itu kada keras, mampu kada kita bangun tengah malam berdoa kepada Allah, menangis mau kada. Bila mampu menangis berarti lembut hati kita. Bila belum mau menangis kada keluar banyu mata berarti hati kita itu masih keras lagi. Jadi guru bilang itu jangan diletakkan di apa namanya diikhtiari. Hati kita itu harus lembut. Nah, harus lembut. Sahabat Nabi yang paling lembut hatinya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu orangnya bahasa kita itu panangisan dia dengar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kayak apa orangnya jagaunya sahabat Nabi ini. Iblis takutan melihat Sayyidina Utsman itu, iblis takutan. Hamba yangnya aja iblis itu buka. Iblis hendak masuk ke masjid, hendak menggoda sahabat lain. Tiba-tiba ada hamba yang lalu, hamba yang dari jauh, mungkin sore gitu nih, jadi hamba yang panjang. Pinandu iblis ini hamba yang Sayyidina Umar nih, jauh iblisnya. Jadi dia rawal Sayyidina Umar, iblis kenapa? Ketakutan iblis ini kan? Takutan. Kan jagaunya Sayyidina Umar tuh. Nah, jadi saking jagaunya Sayyidina Umar, hati Sidin tetap lembut. Apa lembutnya? Tengah malam berdoa, nah ya Allah, gerungan mata, bunyi mata guguran. Artinya lembut. Ya, orang lembut itu bukan berarti ada pemurunan lain. Bukan berarti ada pemurunan. Nah, orang lembut itu orang tuh nah hatinya itu selalu rawan, selalu menangis, ingat dosa, ingat kekurangan, ingat kesalahan. Itu orang nang hatinya itu lembut. Bukan berarti lembut itu kada pawanian. Ini kada nyembelih ayam, kada weni nyembelih kambing, takutan. Lembutlah, tentu lembut itu bisa jadi keras, pengarasan bisa jadi. Mesti orang yang lembut itu orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah. Buktinya Sayyidina Umar jago orangnya, tapi ketika berdoa kepada Allah
sidin titik baju mata. Itu para sahabat yang menjadi contoh bagi kita. Nah, jadi biasakan kita bangun malam tuh sampai menangis kepada Allah dan sampai titik banyu mata. Nah, bila banyu mata tuh gugur titik, banyu mata tuh sapuakan ke awak sebuahan. Sapuakan ke awak sebuahan. Nah, apa hasilnya? Ya Rasulullah, kulit yang disentuh oleh air mata yang titik karena takut kepada Allah, maka kulit tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, jadi awak kita nih, bila kita berdua dengan titik banyu mata menangis, ya Allah, kita minta ampun, titik banyu mata, sapuakan awak kita. Maka jasad kita yang tersentuh oleh air mata kita menangis takut kepada Allah, itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu fungsinya. Itu fungsinya. Nah, makanya kayak guru Padang tadi, dia ada apa namanya sorban di sajadah basah, sapuakan ke awak, sapuakan ke awak. Nah, itu fungsi menangis takut kepada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'i dunya. Allah turun tiap-tiap malam ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lail, ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Allah ini memanggil kita. Bila tengah malam itu, setiap malam Allah itu menyeru dengan kita. Fa yaqulu, Allah berfirman, hal min da'in fa astajiba lahu. Ui jalah ta'ala, siapa yang hendak berdoa, nah aku kabulkan. Nah, tengah malam dah. Bila sudah sepertiga malam tu jam 2 lah, mulai jam 2, jam 2, jam 3, jam 4 sampai setengah 5 kan, sebelum imsak. Itu Allah menunggu, bahasa kita itu ditunggu. Hei hambaku, hei manusia, siapa yang berdoa kasihlah, aku kabulkan, ayo berdoa. Nah, orangnya kuringan. Nang bangun nonton. Nah, makanya ketika kita bangun tuh, ya jangan kita berdoa. Deh, duduk di tilam tempat, nah, ibarat kuler sembahyang juga tuh. Duduk barang berdoa. Nah, karena Allah sudah menunggu setiap malam tuh, apalagi malam Jumat kan tadi. Nah, Allah menunggu, hambaku, siapa yang berdoa, aku kabulkan. Hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Ayo, apalagi seben malam tuh. Makanya tanda kita tuh disayangi Tuhan, kita tuh tak bangun. Apabila tuh kita tengah malam tuh tak ilan, tak bangun, barangkali sebabnya tuh kucing aja kah bakal lahi, ayam aja kah nang berbunyi, atau apa nang tikus aja kah lalu kita ilan. Itu tanda Allah bahasa kita itu manggil, wil, yuk berdoa kamu anak hendak napa. Itu tuh. Itu tanda Allah sayang lawan kita. Atau hendak kami aja kah tailan kencang hari-hari, itu tandanya Allah menggerak kita. Ayo anak hendak berdoa, aku kabulkan. Nah, hendak minta ampun, aku ampuni. Itu isyaratnya adalah bangun malam. Hal min sa'ilin fa'utiyahu, nang hendak meminta sesuatu aku beri. Hal min taibin fa'atubu alaihi, nang berminta taubat aku beri taubat atasnya. Hatta yatla'il fajru, sehingga sampai waktu fajar. Sampai subuh atau sampai nang imsak lah bahasa kita tuh. Fajar ini adalah namanya fajar kadzib, ya waktu imsak. Jadi mulai jam 12, 1, jam 2, jam 3, jam 4, setengah 5
mungkin setengah jam 5 kurang seperempat lah ya, kalau punya sebelum imsak bangun berdoa dahulu, hanya jam lain. Ada kita tak bangun subuh, tak bangun tengah malam, berdoanya terudi, nanti buka HP dahulu. Atau binian bangun, nang dijapai, panci dahulu, rinting dahulu, duduk dahulu sedemat. Nah, betailah duduk di tilam berdoa. Nah, doa ya Allah ini. Hanyar manu dapur. Artinya tuh kesempatan itu nah jangan terbuang-buang itu. Bangun malam tuh jangan terbuang-buang. Sayangnya karena waktu bermanfaat, karena waktu tidak akan terulang. Makanya Tuhan mengingatkan wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, manusia tidak akan rugi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali manusia itu mampu mengisi waktu-waktu itu dengan perbuatan yang baik. Diisinya waktu-waktu itu jangan kosong, jangan tidak memanfaat waktu, setiap setiap jam, setiap menit diisi kepada Allah. Nah, jadi itu malam Allah memanggil kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Ujar Allah Ta'ala tadi, siapa nang berdoa aku kabulkan, nang minta ampun aku ampuni, minta sesuatu aku beri, dan bertaubat aku beri taubat. Nah, mudahnya kita tuh niat barang, kita perbaiki diri kita. Kita hidupnya jangan terlalu mikirkan akhirat, karena dunia akhirat itu jangan tertinggal. Kayak apakah sibuknya urusan dunia, akhirat itu jangan ditinggalkan. Rugi genah dunia ini itu aja coba biar-biarkan. Amun kada diisi waktu, kada tidak apa-apa. Jadi isi waktu kita itu berdoa, bangun. Jangan sampai hari-hari itu berlalu begitu saja. Jangan sampai terjadi. Kita isi sholawat, istighfar, tasbih, wiridan, macam-macam, silaturahmi, sedekah, macam-macam kebaikan kita itu. Semuaan itu adalah untuk sanggup kita ke negeri akhirat. Nah, yang penting kita boleh mencoba melatih diri kita, biasakan bangun malam walau satu mat. Nah, kada kawa salat tadi berdoa barang tailan, kada kawa bangun keluar pada kelambu duduk di tilam barang berdoa bela tailan. Manfaatkan waktu. Mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah beri pertolongan kepada kita. Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allah kabulkan segala hajat dunia, hajat akhirat. Wa ala hadhihi niyyah wa kuntum salih ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.